Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fitri Soleha dari kelas PGSD 2A dengan NIM 24020110007. Kali ini, saya akan menampilkan media pembelajaran audiovisual mengenai materi IPS kelas 5 tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Jika adik-adik semua ingin tahu, apa saja sih kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia? Dari mulai tahun berdirinya, raja-raja terkenalnya, serta bukti sejarah peninggalan kerajaan-kerajaan tersebut. Jika adik-adik ingin tahu lebih lanjut, tonton videonya sampai habis. Saat ini, Islam merupakan agama mayoritas dari masyarakat Indonesia. Dan apakah adik-adik tahu, ternyata agama Islam ini sudah ada di Nusantara bahkan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Hal ini dibuktikan dari sumber sejarah adanya kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Nusantara. Dan ternyata, kerajaan-kerajaan tersebut sangat berpengaruh dalam perkembangan dan penyebaran agama Islam di Nusantara. Lalu apa saja sih kerajaan-kerajaan tersebut? Kerajaan Samudra Pasai terletak di pesisir pantai utara Aceh, sekarang masuk wilayah Lok Sumawe, Aceh Utara. Dan kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam pertama yang berdiri di Nusantara. Kerajaan ini ternyata berperan sangat besar dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Hal itu terjadi karena letak kerajaan yang sangat strategis sehingga menjadikan kerajaan tersebut sebagai pusat perdagangan internasional dan juga pusat dakwah Islam. Sehingga banyaknya pedagang Arab, Persia, dan juga Cina berkunjung ke sana. Di kerajaan Samudra Pasai ini ada 3 raja yang terkenal. Yang pertama, yaitu Sultan Malik Al-Saleh. Beliau merupakan raja pertama sekaligus pendiri Samudra Pasai. Pada masa kepemimpinan Sultan Malik As-Saleh, Islam mulai berkembang pesat di Aceh. Dan raja yang terkenal kedua dari kerajaan Samudra Pasai ini adalah Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Sultan Muhammad Malik Al-Zahir ini merupakan putra dari Sultan Malik Al-Saleh. Beliau melanjutkan perjuangan ayahnya dalam mengembangkan Islam dan perdagangan. Dan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Al-Zahir inilah kerajaan Samudra Pasai itu makin terkenal di dunia Islam. Dan raja terkenal terakhir dari kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Ahmad Bahian Shah. Beliau tercatat berhasil memperluas hubungan diplomatik dan perdagangan. Dan pada masa pemerintahannya lah, ia berhasil meneruskan kejayaan kerajaan Samudra Pasai dalam bidang perdagangan internasional. Kerajaan Samudra Pasai mulai melemah pada abad ke-15 akibat serangan dari Majapahit. Sampai pada akhirnya, daerah kekuasaan Samudra Pasai dikuasai sepenuhnya oleh Kesultanan Aceh pada tahun 1521. Bukti sejarah peninggalan kerajaan Samudra Pasai adalah batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang berbahasa Arab. Dan kerajaan yang bercorak Islam yang kedua adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mugayat Shah pada tahun 1496. Kerajaan Aceh terletak di Banda Aceh, dahulu disebut sebagai wilayah Kutaraja. Raja terkenal dari kerajaan Aceh ini adalah Sultan Iskandar Muda, karena beliau berhasil membawa kerajaan Aceh ke puncak kejayaan. Wilayah kekuasaan kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda adalah sampai ke Sumatera Timur, Semenanjung Malaya, dan bahkan berhasil menguasai sebagian Pulau Jawa. Beliau juga berhasil memajukan pendidikan, perdagangan, dan juga hukum Islam. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah.
Sehingga kerajaan ini banyak menjalin hubungan perdagangan dengan pedagang Arab, Persia, dan juga Eropa. Dan kerajaan ini mulai melemah setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda akibat perebutan kekuasaan, sehingga kekuatan militernya melemah. Dan pada akhirnya, pada tahun 1904, kerajaan ini runtuh dan Aceh sepenuhnya dikuasai oleh Belanda. Bukti sejarah peninggalan kerajaan Aceh adalah Masjid Raya Baitur Rahman yang terletak di Banda Aceh. Dan kerajaan yang bercorak Islam yang ketiga adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1475. Letaknya di pesisir pantai utara Jawa Tengah. Raja terkenal dari kerajaan Demak ini adalah Sultan Trenggono, karena beliau berhasil memperluas daerah kekuasaan sampai ke Jawa Timur dan Sunda. Dan agama Islam mulai menyebar luas pada masa pemerintahannya. Ekonomi pada masa itu sangat kuat, karena banyak pelabuhan yang aktif serta banyaknya pedagang-pedagang muslim. Kerajaan ini mengalami kemunduran semenjak wafatnya Sultan Trenggono pada tahun 1546 akibat perebutan kekuasaan. Dan sampai akhirnya kerajaan Demak runtuh pada tahun 1554. Bukti sejarah peninggalan kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak. Masjid tersebut dulunya didirikan oleh Wali Songo dan juga Raja-Raja Demak. Dan kerajaan Islam yang keempat adalah Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram didirikan oleh Panembahan Senopati pada tahun 1586. Kerajaan ini terletak di Kota Gede, Yogyakarta. Raja terkenalnya bernama Sultan Agung. Beliau berhasil memperluas wilayah Mataram hampir ke seluruh Pulau Jawa. Kerajaan Mataram, masyarakatnya hidup dari bertani, berdagang, dan juga membuat kerajinan. Pada masa kerajaan Mataram, Islam berkembang pesat, walaupun masih bercampur dengan budaya Jawa. Saat itu, banyak dibangun masjid-masjid, pesantren, dan juga karya sastra Jawa Islam. Setelah wafatnya Sultan Agung, Kerajaan Mataram pun mulai melemah akibat perebutan kekuasaan oleh keturunan raja. Bukti sejarah peninggalan dari Kerajaan Mataram adalah Masjid Agung Kota Gede, Yogyakarta. Masjid ini dibangun oleh Panembahan Senopati dan merupakan masjid tertua di Yogyakarta. Dan kerajaan berikutnya adalah Kerajaan Ternate dan juga Kerajaan Tidore. Kerajaan Ternate didirikan oleh Baab Masyur Malamo pada tahun 1257. Kerajaan Ternate terletak di Maluku Utara. Raja terkenal dari Kerajaan Ternate adalah Sultan Baabullah. Beliau berhasil mengusir Portugis dan daerah kekuasaan Kerajaan Ternate berkembang. Dan pada masa pemerintahannya lah, wilayah kekuasaan Kerajaan Ternate meluas sampai ke Sulawesi, Papua, dan Filipina Selatan. Sultan Baabullah dijuluki sebagai penguasa 72 pulau. Selanjutnya ada Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore didirikan oleh Sahjati pada tahun 1295. Raja terkenal dari Kerajaan Tidore adalah Sultan Nuku. Beliau memimpin perlawanan terhadap bangsa Belanda. Dan pada masa pemerintahan Sultan Nukulah, Kerajaan Tidore memiliki armada laut yang sangat kuat dan bersekutu dengan Inggris. Kerajaan Tidore juga merupakan pusat perdagangan rempah-rempah. Kerajaan Ternate dan juga Kerajaan Tidore sering bersaing dalam perdagangan rempah-rempah. Tetapi, kedua kerajaan tersebut bekerja sama dalam melawan penjajahan Eropa.
Kedua kerajaan pada awalnya merupakan kerajaan adat lokal, sampai pada akhirnya berubah menjadi kerajaan Islam akibat pengaruh dari pedagang dan ulama dari Arab atau Gujarat. Kemunduran kedua kerajaan itu terjadi akibat kedatangan bangsa Eropa, yaitu Belanda, Portugis, dan juga Spanyol. Selain itu, kemunduran kerajaan tersebut juga diakibatkan karena persaingan antara dua kerajaan. Sehingga pada akhirnya, kedua kerajaan tersebut runtuh, lalu kekuasaan mereka diambil alih sepenuhnya oleh Belanda. Peninggalan sejarah dari kerajaan Ternate adalah Masjid Sultan Ternate. Didirikan pada abad ke-17 dengan arsitektur khas Maluku. Dan bukti sejarah peninggalan kerajaan Tidore adalah Masjid Kesultanan Tidore. Masjid Kesultanan Tidore merupakan masjid tertua di kawasan Maluku Utara. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kerajaan bercorak Islam seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram, serta Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan kerajaan yang berperan penting dalam proses penyebaran Islam di Indonesia dan juga perkembangan budaya di Indonesia. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan membacakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.